untuk materi selanjutnya, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan berapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data data dengan nilai pusatnya. Jadi yang kita bahas nanti itu ada jangkauan atau rank, kemudian jangkauan kuartil atau interkuartil, atau kita sebutnya dengan hamparan, kemudian simpangan kuartil atau kita sebutnya dengan SK. Kemudian ada simpangan rata-rata, ada ragam atau varian, dan yang terakhir adalah simpangan baku. Jadi yang kita bahas itu adalah 6. Nah, untuk kloter pertama dulu, saya akan menjelaskan tentang jangkauan atau rank. Yang kita bahas ini adalah tentang data tunggal, atau disingkat biasanya R. R itu rumusnya adalah X maksimum dikurang X minimum. Nah, untuk yang kedua itu adalah tentang jangkauan kuartil atau kita sebut dengan hamparan. Hamparan itu rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang simpangan kuartil atau SK. SK itu adalah rumusnya adalah setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Contohnya saja, misalnya diketahui data 2, 3, 4, 4, 5, 5, 7. Ini datanya sudah terurut, jadi jika datanya belum urut dari kecil sampai besar, silahkan diurutkan terlebih dahulu, karena di sini kalau kita nanti menjawab hamparan itu kita nanti ada mencari Q1 dan Q3, maka datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Yang pertama yang kita cari adalah jangkauan atau rank. Rank itu adalah X maksimum dikurangi X minimum. X maksimum itu adalah data yang nilainya adalah terbesar. Nilai yang terbesar itu adalah 7, yang terkecil itu adalah 2. Maka 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Itu jangkauan atau rank. Kemudian yang kedua adalah jangkauan kuartil, atau biasanya disebutnya adalah jangkauan interkuartil. Hamparan itu rumusnya Q3 dikurangi Q1. Maka untuk mencarinya, untuk mencari Q3, Q1 dan Q1, maka kita cari Q2-nya terlebih dahulu, yaitu setengahnya dari data ini. Tengah-tengahnya itu adalah 2, karena di sini datanya ganjil yaitu 7. Maka ini data 3 tengah-tengahnya itu adalah 4, yaitu Q2. Maka Q1-nya kita bagi lagi seperempatnya menjadi Q1-nya itu adalah 3, Q3-nya itu adalah 5. Maka hamparannya adalah 5 dikurangi 3, karena Q3-nya 5, Q1-nya 3, sama dengan 2. Simpangan kuartil atau biasanya kita sebut dengan simpangan interkuartil atau SK, sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Q3 kurangi Q1 tadi sudah dijawab, yaitu 2, maka setengah dari 2 yaitu sama dengan 1. Mudah ya untuk memahami jangkauan atau rank, kemudian hamparan, kemudian simpangan kuartil. Ini kloter yang selanjutnya, yang kedua, yaitu tentang simpangan rata-rata, ragam atau varians, kemudian simpangan baku. Simpangan rata-rata rumusnya adalah SR. SR itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana rumusnya itu adalah tanda mutlak. Ini yang tegak seperti ini, tanda mutlak, bukan kurung ya, tanda mutlak. Maka ketika dimutlakan, maksudnya itu adalah semua angka yang dimutlakan itu akan menjadi positif. Misal negatif 2 dimutlakan, tetap nanti positif 2, tidak negatif hasilnya. Di sini adalah rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana XI dikurangi X rata-rata dibagi N. Jadi untuk mencari simpangan rata-rata, yang pertama kali dicari adalah rata-ratanya terlebih dahulu. Kita kerjakan rata-ratanya baru masuk ke simpangan rata-rata. Kemudian ragam atau varian, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, ini dikurungi XI min X rata-rata dikuadratkan dibagi N. Untuk mencari ragam juga yang pertama kali kita cari adalah adalah rata-ratanya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah simpangan baku. Simpangan baku itu kita lambangkan dengan S. S itu untuk mencari simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Jadi untuk mencari simpangan baku kita cari ragamnya dulu, baru kita akarkan. Jadi akar dari ini, akar dari ragam. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu persatu bagiannya melalui contoh. Jadi di sini ada data, diketahui data yaitu 7, 8, 6, 8, 10,
8, 9. Kalian disuruh menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Jadi untuk menjawab ketiga ini, maka yang kita cari pertama adalah rata-ratanya terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari rata-ratanya? Kita jumlahkan semua datanya dibagi banyaknya data. Nah, di sini banyaknya data adalah 7. Kita jumlahkan itu 56. 56 bagi 7 adalah 8. Kemudian kita bisa cari satu persatu yaitu tentang simpangan rata-rata. Bahwa simpangan rata-rata tadi adalah rumusnya sigma dari XI dikurangi X rata-rata mutlak. Ya, sigma itu jumlah. Jadi XI-nya itu apa? XI itu adalah ini, data ini 7, 8, 6, 8, 10, 8, 9 itu adalah XI. Dikurangi rata-rata. Rata-ratanya di sini ada 8. Maka 7 dikurangi 8 dimutlakan, dijumlah 8 dikurangi 8, dijumlah 6 dikurangi 8, dijumlah lagi 8 dikurangi 8, dijumlah lagi 10 dikurangi 8, dijumlah lagi 8 dikurangi 8, ditambah 9 dikurangi 8. Dibagi banyaknya data. Kita hitung banyaknya data di sini adalah 7. Kemudian 7 kurangi 8 negatif 1 karena dimutlakan tetap jadi positif 1. Jadi itu tanda mutlak itu adalah mempositifkan. Ini di sini 8 kurangi 8 tetap 0, 6 kurangi 8 itu negatif 2 karena dimutlakan jadi 2, 8 kurangi 8 0, 10 dikurangi 8 jelas 2, 8 kurangi 8 0, kemudian 9 dikurangi 8 juga 1. Ketika dijumlahkan hasilnya 6/7. Mudah ya untuk simpangan rata-rata. Kemudian yang kedua adalah ragam atau varians. Rumusnya itu adalah tadi S kuadrat sama dengan sigma XI min X rata-rata dikuadratkan dibagi banyaknya data. XI-nya ini dikurangi rata-rata terus dikuadratkan. Contoh di sini adalah 7 dikurangi 8 min 1. Min 1 dikuadratkan adalah 1. Nah, kemudian 8 dikurangi 8, 0. 0 dikuadratkan tetap 0. Kemudian 6 dikurangi 8. Negatif 2 dikuadratkan itu adalah 4. Kemudian 8 dikurangi 8, 0 dikuadratkan tetap 0. 10 dikurangi 8, 2 dikuadratkan 4. 8 dikurangi 8, 0 dikuadratkan tetap 0. 9 dikurangi 8, 1. 1 dikuadratkan tetap 1. Jadi kita jumlahkan ketemunya 10. 10/7. 7 dari banyaknya data ini. Kemudian simpangan bakunya itu adalah akar dari ragam. Ragam tadi sudah ketemu 10/7. Maka simpangan bakunya itu adalah akar dari 10 dibagi 7. Maka untuk mempermudahnya kita sederhanakan lagi. Akar 10 dibagi 7 itu artinya adalah akar 10 dibagi akar 7. Nah, karena bawahnya masih dalam bentuk akar, maka kalikan sekawannya. Kalikan sekawannya akar 7 ya akar 7 per akar 7. Kalau di sini akar 5 berarti dikali akar 5 per akar 5 dan seterusnya. Itu menyekawankan bentuk penyebut yang akar. Kemudian tinggal dikalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Akar 10 kali akar 7 itu adalah akar 70, ini langsungan maaf ya, akar 70. Kemudian yang bawahnya akar 7 dikali akar 7 adalah 7. Jadi sebetulnya ketemunya adalah akar 70/7. Ini maaf ya, ini di ralat 10 akar 7 per 7. Ini yang betul adalah akar 70/7. Akar 70-nya bisa disederhanakan lagi. Itu kalau mau disederhanakan lagi. Nah, itu untuk materi yang kita bahas kali ini. Yang dibahas itu adalah 6, simpangan rata-rata, ragam, ada simpangan baku, kemudian ada jangkauan, ada simpangan kuartil, ada jangkauan kuartil dan sebagainya. Silahkan kalian pelajari, kalian pahami penjelasan yang saya sampaikan.